Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulil Hanifah Ahadiah dengan NIM 2200331020 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Baik, di sini saya akan mereview materi tentang model pembelajaran. Nah, sebelumnya, apa sih model pembelajaran itu? Nah, model pembelajaran yaitu merupakan kerangka kegiatan pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan proses kegiatan belajar di kelas. Model ini mencakup semua aspek pembelajaran mulai dari sebelum, saat, hingga setelah proses pembelajaran. Dengan adanya berbagai macam model pembelajaran, pendidik dapat memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dari karakteristik siswa serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, berikut ada beberapa macam-macam model pembelajaran, yaitu yang pertama, model pembelajaran inquiry. Metode pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis. Tujuannya untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang diberikan. Metode pembelajaran ini melibatkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu masalah baik berupa benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Selanjutnya yang kedua yaitu ada model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual adalah model pembelajaran yang mengajarkan siswa untuk menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Model ini bertujuan untuk membantu siswa memahami dan menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam model pembelajaran kontekstual, siswa berperan aktif, kritis, dan kreatif. Sementara guru berperan sebagai motivator dan fasilitator. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga ada model pembelajaran ekspositori. Model pembelajaran ekspositori adalah metode pembelajaran yang fokus pada penyampaian informasi atau pengetahuan secara langsung dari guru kepada siswa. Dalam model ini, guru menjelaskan materi secara terstruktur dan sistematis, sementara siswa cenderung lebih pasif dalam menerima informasi. Pembelajaran ekspositori sering digunakan untuk menyampaikan konsep atau teori yang memerlukan pemahaman dasar sebelum melanjutkan ke pembelajaran yang lebih kompleks dan mendalam. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran yang fokus pada pemecahan masalah nyata. Dalam model ini, siswa diajak untuk menghadapi suatu masalah yang kompleks dan terbuka. Kemudian, mereka diminta untuk bekerja sama dalam kelompok untuk mencari solusi, menganalisis informasi, dan menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari. Pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan juga kolaborasi. Selanjutnya yang kelima yaitu ada model pembelajaran project-based learning. Model pembelajaran based learning adalah model pembelajaran yang fokus pada pengembangan keterampilan siswa melalui penyelesaian proyek. Dalam model ini, siswa bekerja secara kolaboratif dalam sebuah proyek nyata yang melibatkan penelitian, perencanaan, pembuatan produk, dan presentasi. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pembelajaran dengan pengalaman nyata, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah, berpikir kritis, serta kolaborasi dan komunikasi siswa. Selanjutnya yang keenam yaitu ada model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan keterlibatan semua peserta didik melalui kegiatan diskusi kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari beberapa peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda. Dengan demikian, akan terjalin kerjasama dan sikap saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ditugaskan. Oleh sebab itu, pembelajaran ini biasa disebut sebagai pembelajaran gotong royong. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu ada model pembelajaran PAIKEM. Nah, pengertian PAIKEM sendiri adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Model pembelajaran ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif,
menarik, dan menyenangkan bagi siswa dengan mengutamakan keterlibatan langsung siswa dalam proses belajar. Dalam metode pembelajaran PAIKEM, siswa didorong untuk berpikir kreatif, melakukan eksplorasi, dan berpartisipasi aktif dalam setiap aktivitas pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Selanjutnya yang ke-8 yaitu ada model pembelajaran kuantum. Model pembelajaran kuantum adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan menyenangkan, di mana siswa dapat belajar dengan cara yang aktif, kreatif, dan bermakna. Model ini terinspirasi oleh prinsip-prinsip dalam fisika yang mengedepankan konsep perubahan yang cepat dan terarah dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran kuantum menekankan pentingnya perubahan sikap dan cara berpikir siswa untuk memaksimalkan potensi mereka. Selanjutnya yang ke-9 yaitu ada model pembelajaran kelas rangkap. Nah, model pembelajaran kelas rangkap adalah model pembelajaran yang menggabungkan siswa dari beberapa tingkatan kelas dalam satu kelas. Model ini dilakukan oleh satu guru dalam satu atau lebih ruangan kelas. Model ini dapat diterapkan dalam beberapa kondisi seperti kekurangan guru di daerah terpencil, keterbatasan ruang kelas, ataupun juga bisa guru berhalangan hadir. Selanjutnya yang ke-10 yaitu ada model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik tertentu. Tujuannya yaitu untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih utuh dan bermakna, di mana siswa dapat melihat hubungan antar materi pelajaran dalam konteks yang lebih relevan. Selanjutnya yang ke-11 yaitu ada model pembelajaran tugas terstruktur. Model pembelajaran tugas terstruktur adalah pendekatan pembelajaran di mana guru memberikan tugas kepada siswa dengan panduan atau aturan yang jelas. Tugas ini bertujuan untuk membantu siswa memahami materi, mengembangkan keterampilan tertentu, dan membiasakan mereka bekerja secara mandiri atau berkelompok sesuai dengan arahan yang diberikan. Tugas terstruktur biasanya diberikan setelah penyampaian materi sebagai bagian dari tindak lanjut untuk memperkuat pemahaman siswa. Selanjutnya, yang terakhir yaitu model pembelajaran portofolio. Model pembelajaran portofolio adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan kumpulan hasil kerja siswa atau portofolio sebagai alat untuk mentransmisikan proses belajar. Portofolio mencakup berbagai bukti kerja siswa seperti tugas, proyek, karya kreatif, atau catatan refleksi yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu. Model ini bertujuan untuk menilai tidak hanya hasil akhir, tapi juga proses belajar dan perkembangan siswa. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.